Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di siang hari ini dalam rangka diseminasi budaya positif oleh CGP kita Rina Yunita SPD. Acara salawat berangkaikan salam tak lupa juga kita kirimkan ke hadirat Nabi besar kita Muhammad SAW yang berupa doa Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 03 Pasaman, sekaligus Bapak Ibu Majelis Guru yang telah berkesempatan hadir pada siang hari ini. Baiklah, saya tidak akan memperpanjang kata-kata mukadimah. Langsung saja kita masuk ke acara yang pertama, yaitu protokol yang sedang berlangsung. Acara selanjutnya menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Rani. Kepada Ibu Rani dipersilakan. Kepada hadirin seluruhnya dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Baiklah, acara selanjutnya yaitu kata sambutan dari Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 03 Pasaman. Kepada Ibu dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali kita mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana siang ini kita masih dilimpahkan kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih bisa beraktivitas dalam rangka diseminasi salah satu seorang
salah seorang guru kami itu Rina Yunita dalam kegiatan CGP-nya. Salam berangkaikan salam sama-sama kita hadiahkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dengan untayan doa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah ibu-ibu yang kami hormati dan istimewa, ibu CGP kita sekarang itu Rina Yunita akan menyampaikan diseminasinya untuk kita semua. Mudah-mudahan dalam pelaksanaan ini kita dapat menambah yang mana nanti Ibu Rina akan memaparkan ilmunya tentang diseminasi ini terhadap kita semua. Mudah-mudahan dengan pelaksanaan ini kita bisa menambah wawasan kita yang mana bisa kita gunakan dalam pelaksanaan tugas kita di sekolah ini untuk anak didik kita. Mudah-mudahan dengan pelaksanaan ini anak-anak didik kita semakin lebih maju lagi, semakin lebih mempunyai karakter dan akhlak yang lebih bagus ke depannya nanti. Jadi kami sangat bangga dari Bapak dan Ibu, begitu banyak guru CGP di SDN 03 Pasaman ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan semuanya nanti menjadi guru-guru yang hebat. Itulah yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Ibu Kepala Sekolah. Acara selanjutnya yaitu penyampaian materi diseminasi oleh CGP kita Ibu Rina Yunita SPD. Kepada Ibu Rina dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Kembali kita bersyukur mengucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmat dan karunia-Nya pula kita dapat hadir di ruangan sekolah kita ini. Selawat berangkaikan salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah yang berlafazkan doa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, yang saya hormati Ibu Kepala SDN 03 Pasaman dan Bapak Ibu Majelis Guru SDN 03 Pasaman. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sempat hadir di acara saya ini, yaitu menyampaikan nanti diseminasi budaya positif, yaitu calon CGP Angkatan 9 SD Negeri 0 Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat. Jadi di sini sebelumnya saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sempat hadir dan meluangkan waktunya kepada saya untuk mendengarkan diseminasi saya tersebut. Baiklah, kepada Bapak Ibu semuanya, sebelum saya menyampaikan materi tentang diseminasi budaya positif CGP Angkatan 9 ini, terlebih dahulu saya bertanya kepada Bapak Ibu, gimana kabar Bapak Ibu hari ini? Alhamdulillah. Ya, nanti saya akan bilang seperti ini. SDN 03 Pasaman, nanti Bapak Ibu menjawabnya. Semangat, mantap, luar biasa. Bisa Bapak Ibu menyambung ucapan saya? Saya ulang sekali lagi ya.
SDN 03 Pasaman, semangat, mantap, luar biasa. Bisa Bapak Ibu? Kita ulang sekali lagi ya. SDN 03 Pasaman, semangat, mantap, luar biasa. Terima kasih ya Bapak Ibu. Dan kepada Bapak Ibu, sebelum saya menyampaikan definisi budaya positif saya pada kali ini, terlebih dahulu saya bertanya kepada Bapak Ibu, apa itu budaya positif? Siapa yang bisa menjawabnya tentang budaya positif? Apa itu budaya positif? Bisa Ibu yang menjawabnya? Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Bu Rina, yaitu mengenai budaya positif. Mungkin kalau kita lihat dulu dari budaya, berarti budaya itu adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh suatu kelompok ataupun masyarakat secara terus-terusan. Nah, kalau kita gabungkan dengan positif, berarti positif itu adalah suatu hal yang baik yang kita lakukan yang memiliki dampak baik terhadap anak ataupun masyarakat. Jadi secara garis besarnya budaya positif berarti kita memberikan ilustrasi kebudayaan atau kebiasaan-kebiasaan yang bisa kita lakukan yang baik untuk kemajuan ataupun pendidikan peserta didik kita di lingkungan sekolah, sehingga memberikan dampak yang bagus ataupun positif terhadap lingkungan sekolah. Mungkin seperti itu jawaban saya ucapkan terima kasih. Ya, terima kasih kita ucapkan kepada Ibu Dian. Jadi menurut Ibu Dian, budaya positif ialah kebiasaan atau kita bisa membudayakannya. Jadi secara rincinya saya jelaskan saja. Berarti budaya itu kebiasaan yang turun temurun kita bawa. Berarti positif ini hal yang baik. Jadi budaya itu bisa kita artikan dengan kebiasaan hal atau membiasakan hal-hal yang baik. Jadi hal-hal yang baik itu harus bisa kita terapkan di sekolah kita. Contohnya, di dalam sekolah kita ini kita bisa nanti memberikan tujuan budaya positif tersebut di sekolah kita. Jadi hal apa saja yang bisa kita terapkan di sekolah kita, dan tujuan budaya positif apa yang bisa kita terapkan nanti di sekolah kita. Jadi salah satunya tujuan tentang budaya positif ini, yang pertamanya kita bisa melaksanakan tata tertib di sekolah. Itu juga termasuk membudayakan tata tertib, mematuhi aturan di sekolah. Kemudian membiasakan atau membudayakan tentang bagaimana cara kita bertoleransi terhadap sesama agama. Kemudian bisa kita tujuan budaya positif tersebut bisa tentang kedisiplinan, tenggang rasa. Jadi banyak tujuan atau bisa penerapan tentang budaya positif tersebut. Ya, kita beri tepuk tangan dulu kepada Ibu Dian. Dan jadi di sini tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan itu ialah menuntun segala kodrat yang ada pada anak. Jadi mereka itu dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi oleh sebab itu, pendidikan itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak, agar dapat memperbaiki lakunya bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Jadi di sini menurut Ki Hajar Dewantara itu, kita itu adalah menuntun bagaimana anak tersebut supaya bisa kita mengajaknya. Jadi kita
menuntun itu mengajak anak tersebut bisa nantinya membawa ke hal yang baik dan bisa mencapai tujuan yang dia inginkan. Jadi itu menurut Ki Hajar Dewantara. Jadi budaya positif, berarti budaya positif yang ada di sekolah kita itu, kita nanti bisa menentukan nilai-nilai dan kebiasaan yang ada di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka itu dapat berkembang dan menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil Pancasila. Jadi dengan budaya positif tersebut kita bisa menerapkan sesuai dengan profil Pancasila. Jadi profil Pancasila itu ada berapa nak? Ada berapa? Ada berapa Bapak Ibu? 6. Ya, ada 6. Jadi seperti yang ada di layar ini atau seperti yang ada di atas layar itu adalah profil pelajar Pancasila yang bisa kita terapkan nantinya. Yaitu di situ ada beriman, ya, bertakwa, bergotong royong, berkebinekaan global, mandiri, kritis, dan kreatif. Jadi kita nanti bisa menerapkan budaya seperti sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi itulah yang dimaksud dengan budaya positif. Di sini ada konsep utama tentang budaya positif. Jadi konsep-konsep utama tentang budaya positif tersebut, yang pertamanya tentang adanya perubahan paradigma belajar. Kemudian disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, restitusi posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan yang terakhirnya segitiga restitusi. Jadi ketujuh konsep utama budaya positif ini nanti kita akan memaparkannya satu persatu, mulai dari perubahan paradigma belajar sampai dengan segitiga restitusi. Jadi Bapak Ibu nanti bisa menanyakan nanti apa itu perubahan paradigma belajar, disiplin positif sampai dengan segitiga restitusi. Jadi Bapak Ibu bisa melihat atau bisa mendengar penjelasan dari saya. Di sini Bapak Ibu, perubahan paradigma belajarnya. Jadi di dalam membangun budaya positif di sekolah, kita dapat menyediakan lingkungan yang aman, lingkungan yang positif. Positif tadi itu lingkungan yang baik. Jadi kita bisa menyediakan lingkungan yang positif, aman, nyaman, agar siswa kita mampu berpikir, bertindak dan menciptakan dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Itu tentang perubahan paradigma belajar. Kemudian ada lagi disiplin. Disiplin itu sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Jadi guru itu memiliki kontrol terhadap siswanya, supaya siswanya itu bisa berubah, bisa mengikuti aturan yang ada di sekolahnya. Contohnya di sini, bagaimana kita mengontrol diri kita atau bagaimana kita mengontrol terhadap siswa, diibaratkan dengan cara kita mengepal tangan kita. Bisa dicontohkannya ke depan? Coba Ibu Sri kita contohkan ke depan dulu. Nanti Ibu Sri saya tanya, lihat di dalam tangannya ini ada sesuatu benda. Jadi di dalam tangannya itu ada sesuatu benda. Jadi seperti ini, bagaimana seorang guru nanti mengontrol dirinya supaya dia bisa mengajak anak didiknya tersebut ke hal yang baik. Contohnya Bu Sri tadi mengontrol mengepal tangannya. Jadi dengan secara rayuan nanti saya rayu Bu Sri tersebut membuka kepalan tangannya tersebut. Dengan apapun rayuannya, apakah mau Bu Sri tadi membukanya atau tidak? Sekarang saya tanya kepada Bu Sri. Bu Sri, bisakah Ibu membuka kepalan tangan Ibu? Nanti kalau saya beri hadiah, mau nggak Ibu? Ya. Nanti saya beri sesuatu hal yang berharga, mau nggak Ibu? Saya kasih mobil, mau nggak Ibu? Tidak.
Jadi Bu Sri tidak mau membuka kepalan tangannya tersebut. Kenapa? Tahu nggak kita apa isi di dalam kepalan tangan Bu Sri tadi? Jadi Bu Sri itu kita rayu, saya kasih tadi mobil, rumah, barang-barang yang berharga. Bu Sri tidak mau. Jadi saya rayu. Apakah Bu Sri mau nggak membuka kepalan tangannya? Mau nggak Bu Sri? Tidak. Ya, terima kasih kepada Bu Sri. Ya, alasan Bu Sri tidak mau membuka kepalan tangannya tersebut karena dia bisa menyimpan sesuatu yang berharga di kepalanya tersebut. Begitu juga kita seorang guru harus bisa mengontrol anak didik kita supaya dia bisa membawa ke jalan yang lebih baik, bisa mengarah menuju hal-hal yang lebih baik. Jadi itulah gunanya kita menyimpan rahasia, atau diibaratkan kita bisa menyimpan rahasia. Rayuan apa saja dirayu oleh orang tersebut, dia tidak ingin membuka kepalan tangannya, dan di dalam kepalan tangannya itu ada sesuatu, berarti dia bisa menyimpan rahasia tersebut, berarti dia bisa mengontrol dirinya. Begitu juga kita bisa mengontrol diri kita terhadap anak didik kita. Jadi itulah tujuan kita, bagaimana cara kita mengontrol diri kita, diibaratkan dengan mengepal tangan tersebut. Pahamkan Bapak Ibu yang saya maksud? Ya, jadi itu diibaratkan tadi ya dengan cara mengepal tangan tersebut. Nah, tadi dari ketujuh konsep utama budaya positif, maka ada yang pertamanya itu tentang perubahan paradigma belajar. Jadi perubahan paradigma teori kontrol tadi itu terdapat oleh Dr. William Glasser. Jadi Dr. William Glasser tadi memberikan tentang bagaimana cara seorang guru mengontrol anak didiknya. Jadi di sini ada pendapat dari Dr. William Glasser. Yang pertamanya, ilusi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi kita sebagai seorang guru harus bisa mengontrol anak didik kita dan mengontrol dan membawa dia ke arah yang lebih baik tersebut. Jadi itu tentang perubahan paradigma belajar tersebut. Dan yang keduanya tadi ada disiplin positif. Apa pula makna dari disiplin positif? Siapa yang bisa menjawab? Atau bisa kita jelaskan tentang disiplin? Jadi disiplin tadi, disiplin berarti peraturan, positif hal yang baik. Jadi di sini disiplin itu berasal dari bahasa Latin, yaitu disebut disiplina, yang artinya belajar. Berarti disiplin itu belajar. Jadi makna asal kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid Sokrates dan Plato. Kemudian disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Kemudian, namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuai yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi, cenderung umumnya menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu mulia. Jadi disiplin itu menurut bahasa Latinnya artinya belajar. Maka dapat diartikan dengan disiplin itu ialah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai
dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah oleh orang lain. Jadi kita bisa nantinya menerapkan disiplin tersebut tanpa adanya bantuan atau perintah dari orang lain. Contohnya kita mau berangkat ke sekolah, jam berapa bel kita berbunyi. Jadi kalau kita mengikuti kedisiplinan di sekolah, jadi kita tahu jam umpamanya 7.15 bel berbunyi. Jadi kita seorang guru itu harus disiplin diri kita dulu, baru bisa memberikan contoh baru bisa mengikuti anak didik kita. Jadi kita dulu mencontohkan diri kita sehingga anak didik dan orang lain bisa meniru atau bisa mengikuti contoh dari kita tersebut. Jadi kita seorang guru itu bel berbunyi 7.15, sebelum bel 7.15 berbunyi kita telah hadir di sini menunjukkan kedisiplinan kita. Jadi disiplin itu tadi artinya belajar. Maka dengan menerapkan nilai-nilai kedisiplinan tersebut, berarti kita telah mengetahui tentang kedisiplinan. Jadi nilai-nilai yang kita hargai itu ialah tentang sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Jadi dengan adanya kedisiplinan, maka terbiasalah kita mengikuti kedisiplinan dari sejak. Jadi terbiasa kita disiplin dari kecil sehingga tua, sehingga besar nanti kita bisa mengikutinya. Jadi kedisiplinan itu bukan hanya pada diri kita saja. Jadi kedisiplinan itu bisa diajak oleh orang lain. Jadi dengan kita terbiasa disiplin, orang lain bisa mengikuti kedisiplinan kita tersebut. Jadi itulah tentang disiplin tersebut atau disiplin positif. Yang ketiganya, dengan adanya disiplin positif tersebut, maka yang ketiganya masuk lagi itu tentang kebutuhan dasar manusia. Nah, sekarang saya tanya dulu kepada Bapak Ibu atau Ibu semuanya sini ibu-ibu ya, karena yang bapak-bapaknya melaksanakan sholat Jumat. Jadi sekarang saya tanya dulu kepada ibu-ibu. Jadi kebutuhan dasar manusia, di sini ada kebutuhan dasar kita, itu terdiri dari 5. Jadi kebutuhan apa yang harus kita penuhi? Apakah kita penuhi kelimanya ini? Nah, yang nomor satunya ada kebutuhan bertahan hidup. Apa itu contoh kebutuhan bertahan hidup? Saya menjawab. Apa itu contoh kebutuhan bertahan hidup? Ya, makan, kata Bu Titi. Makan, minum, itu ialah contoh kebutuhan bertahan hidup. Jadi kebutuhan dasar manusia, kita membutuhkan kebutuhan bertahan hidup yang disebut dengan survival. Itu kebutuhan bertahan hidup. Kalau kita tidak makan, tidak minum, bisakah kita hidup? Bisakah kita berdiri sekarang ini seperti saya berdiri di depan Bapak Ibu? Berarti kalau kita tidak ada makan dan minum, berarti kita tidak bisa hidup. Setelah terpenuhi kebutuhan bertahan hidup, maka ada lagi kebutuhan merasa diterima atau disebut dengan love and belonging. Itu ialah kebutuhan merasa diterima. Kita ini diterima nggak? Diterima nggak hidup di masyarakat? Jadi kalau kita ingin diterima di dalam hidup masyarakat, jadi kita bisa mengontrol, menjaga sikap kita. Hidup dengan bertetangga bagaimana, hidup dengan bermasyarakat bagaimana pula. Dan kemudian kebutuhan kebebasan. Ada kebutuhan kebebasan Ibu? Ya ada. Apa contohnya? Siapa yang bisa memberikan contoh? Kebutuhan kebebasan. Ada. Menentukan pilihan yang kita inginkan. Kata Ibu Dian. Ya bagus, itu juga kebutuhan kebebasan. Kita ingin memilih sesuatu yang kita inginkan. Kita ingin bermain, bertamasya, itu kan kebutuhan kebebasan kita. Ingin membuat pikiran kita terasa galau lah istilahnya. Bisa berarti kita nanti refreshing, pergi main. Itu kebutuhan kebebasan. Yang keempat, sama pula dengan kebutuhan kebebasan seiring dengan kebutuhan kesenangan. Seiring dia. Jadi
di sekolah ini kita jangan terus untuk mendidik anak bangsa saja. Kita juga butuh kesenangan, juga butuh kebebasan. Kelimanya, kebutuhan penguasaan. Apa itu kebutuhan penguasaan? Apa itu kebutuhan penguasaan? Itu disebut dengan power. Kebutuhan penguasaan, ada yang tahu? Kebutuhan penguasaan. Ada yang tahu kebutuhan penguasaan? Ya, ada yang tahu? Ya, kebutuhan penguasaan itu ialah kekuatan terhadap kesejatian kita. Jadi kita memiliki kekuatan. Jadi dengan kebutuhan dasar manusia ini sudah terlengkapi, maka kita bisa nanti mengontrol diri kita sebagai seorang guru tersebut. Kembali kita ke kasus. Setelah kita mengetahui kebutuhan dasar manusia, coba ibu bapak perhatikan tayangan saya ini, yaitu tentang ada sebuah kasus, yaitu kasusnya Ibu Ria guru kelas 6 SD. Ibu Ria guru kelas 6 SD bermain, sedang bingung, sedang menghadapi ulah satu murid di kelas bernama Andi. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Andi yang sering meminta makanan. Jika Anda menghadapi situasi seperti Bu Ria, apa yang Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Andi melakukan itu? Coba Bapak Ibu amati atau lihat kasus ini. Kalau Ibu seorang Bu Ria, apa yang Ibu lakukan? Ya, pendekatan terhadap anak. Terus apa lagi? Mungkin yang pertama kita lakukan tentunya kita panggil Andi, kemudian melakukan pendekatan dengan bertanya kepada Andi. Mungkin setelah tentunya kita ketahui dulu dasar kebutuhan yang dibutuhkan oleh manusia tadi, seperti yang 5 tadi. Mungkin kalau Andi bertanya, kita misalnya bertanya, Andi, kenapa kamu melakukan hal tersebut? Kenapa kamu setiap hari meminta makanan dari teman-temannya? Mungkin Andi menjawab, iya Bu, karena saya tidak ada bekal makanan, tidak ada diberi bekal oleh ibu saya. Berarti saat itu adalah Andi sedang memenuhi kebutuhannya, yaitu tentang bertahan hidup. Artinya kita tidak boleh langsung memarahi si Andi karena dia sedang mempertahankan hidupnya. Kemudian mungkin ada lagi jawaban si Andi, iya Bu, saya senang melakukannya supaya teman-teman saya takut kepada saya Bu. Berarti si Andi sedang memenuhi kebutuhan penguasaannya. Dia ingin menguasai teman-temannya supaya teman-temannya takut kepada dia. Kemudian mungkin bisa jadi si Andi menjawabnya, iya Bu, supaya teman-teman saya mau melihat saya Bu, mau mendengarkan saya Bu. Berarti Andi sedang memenuhi kebutuhannya, merasa diterima akan dirinya. Mungkin itu jawaban dari saya kembalikan kepada Bu Ria. Ya, terima kasih kepada Ibu Dian. Kita beri aplaus dulu terhadap Ibu Dian. Terima kasih Ibu Dian telah menjelaskan atau memberi tanggapan tentang kasus tentang kasus Andi tadi yang dipanggil oleh Ibu Ria tersebut ya. Jadi dari kasus tersebut berarti kita ketahui bahwa Andi tersebut ialah tadi Ibu Dian memaparkan atau menjelaskan bagaimana tanggapannya. Di sini dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Ria sebaiknya mencari tahu dulu alasan Andi. Jadi untuk melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang berusaha dipenuhi oleh Andi. Berarti di sini ada kebutuhan yang harus dipenuhi oleh Andi. Kenapa Andi tersebut mengambil bekal temannya tadi? Bisa alasan Andi seperti ini. Pertamanya, Andi lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang. Jadi bisa Andi memberi alasan seperti ini, atau bisa juga alasan Andi
teman Andi jadi pria atau perhatian Andi. Jadi karena dia tidak ada bekalnya, jadi temannya menjadi perhatian. Sehingga Andi tersebut sehingga Andi tersebut lancang mengambil bekal makanan temannya tersebut. Yang ketiganya, atau Andi dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya. Karena Andi tadi orangnya bakat istilahnya, jadi dia jadi teman-temannya menuruti aja kehendak Andi tersebut. Atau bisa juga Andi merasa bosan dengan bekal ibunya yang itu saja yang selalu disediakan oleh ibunya. Atau Andi hanya iseng dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kusut atau yang kesal. Jadi bisa nanti dari kasus yang disampaikan oleh Ibu Ria tadi, bisa nanti alasan Andi ini salah satu dari apa alasan Andi tersebut. Jadi tanggapan dari Ibu Ria tadi sama dengan yang ada di layar saya tersebut. Jadi inilah kenapa alasan Andi, bagaimana Andi melakukan hal tersebut. Jadi bisa nantinya Andi melakukan ini, Andi gini. Jadi itulah kasus yang ditemukan oleh seorang Ibu Ria tersebut. Dan kemudian yang ketiganya yaitu masuk dengan teori motivasi perilaku manusia. Jadi teori motivasi perilaku manusia itu ada motivasi eksternal. Motivasi eksternal itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itu disebut dengan motivasi eksternal. Kemudian ada lagi motivasi eksternal. Jadi motivasi eksternalnya untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Ada lagi teori motivasi internal. Jadi untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi ini adalah semua perilaku perlu memiliki tujuan. Jadi teori motivasi itu perilaku manusia. Ada motivasi eksternal dan internalnya. Jadi kita harus mengetahui perilaku atau perilaku yang harus kita miliki dan apa tujuannya tersebut nanti. Jadi di sini sekarang Bapak Ibu, nampak dari belakang Bapak Ibu? Ya, ini adalah kita melakukan latihan atau berlatih mengetahui apakah ini hukuman atau konsekuensi. Jadi di sini karena layarnya kurang jelas, ada beberapa poin. Apakah hukuman atau konsekuensi? Bapak Ibu bisa melihatnya atau bisa nanti salah satu Bapak Ibu membacakannya. Apakah ini hukuman atau konsekuensi? Nomor 1, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Atau lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Jadi saya tanya kepada Bapak Ibu, hukuman atau konsekuensi itu? Ya, hukuman karena dia disuruh oleh gurunya lari mengelilingi 2 kali lapangan basket. Berarti itu tersebut hukuman. Karena hukuman itu artinya secara tiba-tiba. Sedangkan konsekuensi perilaku yang dia lakukan. Jadi kesalahan dia, maka dia bisa nanti mendapatkan konsekuensinya. Jadi ada perbedaan hukuman dengan konsekuensi ya Bapak Ibu. Kalau hukuman secara tiba-tiba, sedangkan konsekuensi perilaku yang dia lakukan. Nah, itu yang pertama itu disebut dengan hukuman. Jadi yang keduanya, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu?
Ya, konsekuensi. itu kesalahan dia sendiri. Maka kalau dia melakukan pencoretan di meja atau di kursi, maka itu disebut dengan konsekuensi. Lanjut yang ketiganya, Bapak Ibu. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Murid disuruh. Berarti itu adalah hukuman. Tahu kita tadi Bapak Ibu ya, perbedaan hukuman dengan konsekuensi. Yang keempatnya, Menggantikan kertas tugas teman yang sudah dicoret-coret. ya, itu disebut dengan konsekuensi. Menggantikan kertas teman yang sudah dicoret-coret. Itu termasuk konsekuensi. Lanjut. Berjemur di lapangan basket pukul 12 tepat siang karena mengobrol dengan teman. Ya, itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Ya, termasuk hukuman. Ada lagi, Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. ya, kita memakai sepatu hitam keseluruhan. Jadi ada murid yang tidak memakai sepatu berwarna hitam. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Murid diminta bertelanjang kaki. Itu disebut dengan konsekuensi, bukan hukumannya Bapak Ibu. Kemudian Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Itu disebut dengan apa? Hukuman atau konsekuensi? Itu disebut dengan apa? Berdiri di depan karena tidak bisa menjawab. Hukuman. Tidak bisa menjawab. Itu disebut dengan hukuman. Jadi jelas ya Bapak Ibu, hukuman dan konsekuensi itu ada perbedaannya. Jangan nanti Bapak Ibu samakan hukuman dengan konsekuensi. Jadi itulah tentang hukuman dan konsekuensi. Nah, disinilah ya Bapak Ibu yang kita harus ketahui. Ada di sini restitusi posisi kontrol guru. Nah, jadi seorang guru itu harus memiliki posisi kontrol. Yang kita contohkan tadi kepada Bu Sri tadi, bisa mengontrol, menahan dirinya, membuka sesuatu yang ada di telapak tangannya tadi. Jadi di sini posisi kontrol guru itu ada 5. Ada penghukum, pembuat merasa bersalah, ada sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Jadi dari kelima posisi kontrol guru ini harus kita pilih salah satunya yang cocok, yang pantas, yang bisa kita terapkan nanti. Posisi kontrol mana yang harus kita ambil di sini Bapak Ibu? Posisi manajer. Jadi kita harus bisa mengambil posisi manajer. Jangan kita nanti sebagai seorang guru kita ambil posisi sebagai penghukum, atau kita buat merasa bersalah, sebagai teman, pemantau. Jadi kita seorang guru yang harus kita ambil dari posisi kontrol yang 5 itu ialah sebagai manajer. Jadi guru itu harus tegas kepada anak didiknya. Jangan kita nanti kita sebagai guru mau saja kita nanti diajak murid kita sebagai teman atau sebagai kita sebagai pemantau. Jadi seorang guru itu harus mengambil posisi kontrolnya yaitu sebagai manajer. Nah, jadi posisi ini contohnya. Posisi kontrol guru. Manakah posisi kontrol guru sebagai penghukum, pemantau, pembuat merasa bersalah, manajer, dan penghukum. Jadi di sini ada posisi kontrol guru. Yang pertamanya ada pernyataan siapa yang mengatakan. Di pernyataan di sini, saya kecewa dengan kamu. Itu guru yang mengatakan, saya kecewa dengan kamu. Guru tersebut posisi kontrol apa yang diambil di sini? Ya, saya kecewa dengan kamu. Pamannya Ibu, saya kecewa dengan kamu. Berarti guru itu mengambil posisi kontrol
dirinya berasa bersalah. Kemudian ada lagi, kamu tidak pernah benar melakukannya. Apa posisi guru itu? Penghukum. Ya bagus Ibu Mila. Sebagai penghukum. Ada lagi, ayolah lakukan demi ibu bapak, atau ayolah lakukan anak ibu, nanti ibu ditegur kepala sekolah. Posisi kontrol apa yang diambil guru tersebut? Sebagai teman. Dia tadi mengajak muridnya, ayolah itu kan teman. Berarti posisi kontrol yang diambil guru itu adalah posisi teman. Ada lagi, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Siapa yang diambil guru tersebut? Pemantau. Ya. Ada lagi, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Siapa yang diambil guru tersebut? Manajer. Jadi dari kelima ini, posisi kontrol seorang guru yang harus kita pegang, yang harus kita ambil ialah posisi manajer. Jadi jangan sekali kita menjadi posisi pembuat merasa bersalah, penghukum, atau sebagai teman dan pemantau. Jadi yang kita ambil ialah posisi manajernya. Contohnya, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Berarti guru itu kan tegas. Makanya seorang guru harus mengambil posisi kontrolnya sebagai manajer. Ada lagi? Setelah kita membuat posisi kontrol guru sebagai manajer, jadi kita seorang guru itu harus membuat keyakinan kelas. Jadi bagaimana cara pembentukan keyakinan kelas? Ada beberapa cara untuk menentukan atau membentuk keyakinan kelas. Jadi yang pertamanya, keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kemudian, keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Kemudian, pernyataan keyakinan kelas dibuat dalam bentuk positif. Jadi kita membuat keyakinan kelas itu harus dengan hal yang positif, harus dengan hal yang baik. Contohnya, datang sekolah tepat waktu. Itu ialah keyakinan di kelas kita atau kesepakatan di kelas kita. Jadi di dalam membuat keyakinan kelas, kita harus membuat hal-hal yang positif. Ada lagi, menghormati guru dan teman. Itu juga termasuk keyakinan kelas. Ada lagi, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak. Jadi keyakinan kelas itu kita tulis dengan singkat, padat, dan jelas, mudah dipahami. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi kita membuat keyakinan kelas itu sesuai dan bisa diterapkan di kelasnya tersebut. Contohnya, menjaga kebersihan kelas. Dia membuat keyakinan kelasnya. Apakah kelas tersebut sudah bersih atau tidaknya? Jadi dengan membuat keyakinan kelas tersebut, kita nanti bisa menerapkannya. Kemudian, semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi kita membuat keyakinan kelas, kita sepakati dulu, kita adakan musyawarah dulu. Kalau kita membuat keyakinan kelas, kita sepakati dulu dengan guru-guru atau dengan murid kita supaya keyakinan kelas atau kesepakatan kelas tersebut tercapai dengan baik. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Setelah kita membuat keyakinan kelas, kita lihat, kita tinjau apakah keyakinan kelas itu telah terlaksana dengan sebaik mungkinnya. Jadi itulah tentang pembentukan keyakinan kelas. Nah, dan yang terakhirnya yaitu tentang segitiga restitusi. Jadi inilah ya Bapak Ibu tentang segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi ini ialah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan murid. Jadi sehingga murid bisa kembali pada kelompok dia. Jadi dengan karakter yang lebih baik atau yang lebih kuat lagi. Jadi melalui segitiga restitusi ini guru dapat. Jadi guru dapat membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan
tujuan disiplin, positif, serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Kemudian membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukannya dan memberikan penawaran bukan paksaan. Nah, di sini Bapak Ibu, segitiga restitusi ini, jika murid melakukan kesalahan, jangan kita langsung menegur murid tersebut, jangan kita langsung memarahi murid tersebut. Jadi kita harus melakukan segitiga restitusi tersebut. Jadi segitiga restitusi tersebut ada melalui 3 tahap. Yang pertamanya, kita menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan yang salah, dan yang ketiganya menanyakan keyakinan kelas. Nah, jadi di dalam tahapan segitiga restitusi ada 3 tahapan yang kita lalui tadi. Yang pertamanya menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan kelas. Jadi ya Bapak Ibu, sekarang banyak kita temui, atau bukan sekolah kita saja ya Bapak Ibu. Jadi kalau kita menghadapi anak yang bermasalah tersebut, janganlah kita sekali-kali langsung memarahinya. Kita panggillah, kita ajaklah dia dulu, kita stabilkan identitasnya, baru kita validasikan tindakannya, baru kita tanyakan sesuai tidak dengan keyakinan kelas kita tersebut. Jadi jangan langsung nanti kita belak-belakan kepada murid kita ya Bapak Ibu. Jadi itu tentang segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi ini ada 3 tahap tadi. Yang pertamanya menstabilkan identitas. Apa itu menstabilkan identitas? Jadi di dalam menstabilkan identitas, di sini ada ucapan kita. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Dan Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Jadi ini adalah tahapan tentang menstabilkan identitas. Baru kita melakukan validasi tindakan. Jadi validasi tindakan yang salah tersebut, di situ kita tanya apa kesalahan anak tersebut. Di situ Bapak Ibu nanti bisa menjelaskan tentang validasi tindakan yang salah tersebut. Di dalam validasi tindakan yang salah tersebut, di situ seorang guru harus mengatakan, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Jadi di sini validasi tindakan yang salah. Disitulah seorang guru menanyakan kesalahan muridnya. Jangan di situ murid dibentak atau membuat dia merasa terlalu menonjol, jadi kita nanti merasa dendam ke kita. Jadi kita bisa memvalidasikan tindakan yang salah, sebab dan apa anak tersebut membuat perilaku yang tidak sepatutnya. Baru yang ketiga, kita lakukan atau kita tanyakan keyakinan kelas. Nah, kita validasi tindakan tersebut, apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita tersebut, apakah melanggar anak tersebut dari keyakinan kelas. Jadi di situ kita tanyakan apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati di kelas, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal. Berarti kamu mau orang yang seperti apa? Jadi disitulah tentang menanyakan keyakinan kelas. Contohnya tadi, seorang siswa datang terlambat. Jadi seorang siswa tadi datang terlambat, nampak sama guru piketnya. Jadi di situ guru piketnya bukan langsung memarahi, berarti menstabilkan identitas dulu, kemudian baru memvalidasi tindakan dan menanyakan keyakinan. Karena di kelasnya telah ada kesepakatan
tindakan yaitu datang sekolah tepat waktu. Berarti anak tersebut telah melanggar keyakinan kelas yaitu tentang kedisiplinan. Jadi itulah tentang tahap segitiga restitusi. Jadi itulah tentang pemaparan materi saya tentang budaya positif. Budaya positif yaitu tentang bagaimana nantinya kita seorang guru harus bisa menerapkan bagaimana budaya-budaya tersebut, bagaimana kita seorang guru mencontohkan kedisiplinan kita terhadap orang lain maupun anak didik kita. Jadi seorang guru pun harus bisa mengontrol diri supaya anak tersebut bisa nantinya menjadi anak yang sukses, anak yang berhasil, anak yang bisa kita banggakan. Jadi dari seorang guru tersebut dia harus memiliki posisi kontrol. Posisi kontrol apa tadi yang dia miliki? Yaitu posisi kontrol sebagai manajer. Jadi dari posisi kontrol sebagai manajer tersebut, maka kita nanti bisa menghadapi kalau ada anak siswa kita yang bersalah, kita lakukan dengan menghadapi restitusi segitiga atau segitiga restitusi. Segitiga restitusi tersebut melalui 3 tahap. Yang pertamanya menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan, yang ketiga baru dengan menanyakan keyakinan kelas. Jadi Bapak Ibu semuanya, itulah tentang materi yang saya sampaikan. Itulah tentang materi yang saya sampaikan pada diseminasi budaya positif saya pada kali ini. Jadi kepada Bapak Ibu yang ada mau bertanya, ya boleh. Nanti sebisa saya nanti menjawabnya apa yang Bapak Ibu tanyakan. Ada yang bertanya Bapak Ibu? Ada yang bisa bertanya Bapak Ibu? Ada yang mau bertanya? Paham yang saya jelaskan tadi? Mulai dari posisi kontrol, ya kepada Bila kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya sedikit bertanya Bu tentang pemaparan yang telah Ibu jelaskan tadi. Dari segitiga restitusi tadi terdapat 3 langkah. Lalu bagaimana cara kita menerapkannya kepada anak didik kita ketika anak didik kita itu masalah tentang keterlambatan datang ke sekolah. Langkah awalnya bagaimana, lalu langkah kedua, lalu langkah ketiga. Bagaimana cara kita agar masalah itu bisa terselesaikan? Itu pertanyaan saya Bu, terima kasih. Ya, terima kasih kepada Ibu Mila yang telah memberikan tanggapan kepada saya. Jadi yang ditanyakan Ibu Mila tadi, bagaimana cara menerapkan segitiga restitusi di sekolah jika anak terlambat? Ya, menurut pendapat saya, bagaimana cara penerapan segitiga restitusi terhadap anak yang datang terlambat? Di sini tadi saya telah menjelaskan. Di sini tahapan segitiga restitusi ini kita melalui 3 tahap. Yang pertamanya kita menstabilkan dulu identitasnya. Yang keduanya baru kita melakukan validasi tindakan. Yang ketiganya baru menanyakan keyakinan kelas. Jadi menstabilkan identitas tersebut kita ajak anak tadi berdiskusi. Contohnya kita duduk di sini, murid kita di sini. Kita ajak dulu, kita stabilkan dia dulu. Nanti lama-kelamaan anak tersebut baru mengaku. Sehingga lanjut dia tahap tentang memvalidasi tindakannya yang salah tersebut. Itu baru kesalahannya apa. Jadi kesalahan anak itu jangan dilemparkan kepada dia.
Jadi lanjutlah ke tahap keduanya tentang validasi tindakan yang salah tersebut. Jadi begini, pantaslah kamu merasa dengkel, umpamanya. Contohnya anak tadi terlambat. Oh begini alasan kamu, ya pantaslah kata gurunya. Jadi baru kita tanyakan tentang keyakinan kelasnya. Apakah sesuai dengan keyakinan kelas tersebut? Anak tersebut terlambat datang ke sekolah, sesuai tidak? Jawabannya tidak. Berarti anak tersebut telah melanggar keyakinan kelasnya tersebut. Jadi itu yang bisa saya jawab oleh Bu Bila. Bagaimana Bu Bila? Ya, terima kasih kepada Bu Bila. Kepada Bapak Ibu semuanya, masih ada yang ragu? Atau masih ada lagi yang bertanya? Kepada Bapak Ibu? Nah, sudah? Ya. Jadi kepada Bapak Ibu semua, jadi itulah pemaparan materi saya, yaitu tentang diseminasi budaya positif CGP Angkatan 9. Saya sudahi dengan banyak maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih banyak kita ucapkan kepada pemateri kita pada hari ini, yaitu Ibu Rina. Baiklah, mungkin untuk mempersingkat waktu, acara kita pada siang hari ini kita tutup dan kita bersama-sama mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, saya selaku protokol mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Saya tutup dengan sebuah pantun. Sungguh enak buah kunini. Sebelum saya membacakan pantunnya, mohon Bapak Ibu menjawabnya dengan cakep ya. Cakep, bagus. Saya ulangi, sungguh enak buah kunini. Habis dimakan sisa 4. Kita cukupkan sampai di sini. Semoga bisa memberikan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum anak-anak Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Yes. Nah, baiklah. Pada pagi hari ini kita dari kelas 2B akan melaksanakan atau membuat keyakinan kelas. Sebelumnya bertanya, tahukah anak-anak Ibu apa itu keyakinan kelas? Ada yang tahu? Nah, jelaskan dulu ya. Keyakinan kelas itu sama dengan peraturan. Peraturan yang bersifat positif, yang membawa kita ke jalan yang baik. Positif itu baik. Nah, jadi apa saja contoh keyakinan kelas itu? Jadi keyakinan kelas itu bisa dengan kita saling menghormati, saling disiplin, saling bisa menjaga peraturan yang ada di kelas kita. Jadi keyakinan kelas itu berlaku untuk kelas kita saja. Contohnya apa itu Bu? Jadi contohnya kita membuat keyakinan kelas itu kita datang dengan tepat waktu. Di kelas kan ketika jam pelajaran berlangsung. Nah, jadi kita harus membudayakan keyakinan kelas kita tersebut. Jadi kita bisa saling menghargai, saling menghormati, saling menjaga peraturan yang ada di kelas. Nah, jadi anak-anak Ibu semuanya, tahu kan apa itu keyakinan kelas? Itu tentang peraturan yang ada di kelas. Apa peraturan yang ada di kelas kita? Boleh kita makan di kelas, tidak? Tidak. Boleh kita ribut ketika jam pelajaran berlangsung? Itu
tulis keyakinan kelas kita itu dalam ini. Ya, bagus. Siapa lagi yang sudah sebelah sini? Ya. Nah, itu. Nah, bawahnya lagi, bawahnya. Nah. Jadi anak-anak ibu tadi semuanya telah membuat keyakinan kelas. Di sini keyakinan kelas yang telah dibikin anak kelas 2B ini. Nah, jadi sudah selesai dia membuat keyakinan kelasnya. Yaitu di sini keyakinan kelas yang kita dapat di sini ada ditulis oleh siswa kita, yaitu saling menghormati, disiplin, berbicara di kelas, agak bersih kelas. Jadi inilah keyakinan kelas yang telah dibuat oleh anak-anak ibu sekalian. Jadi kita bisa nantinya meyakini bahwa kelas kita ini adalah memiliki keyakinan yang tidak boleh kita langgar. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nafisa, kelas 2B. jangan kecil videonya. Senang, Nah, itu kedua. Apakah menurutmu membuat keyakinan kelas itu sangat penting? penting. Perkenalkan nama saya Ilham, kelas 2B. Mana perasaan kamu? Senang, Apakah menurutmu membuat keyakinan kelas itu penting? penting. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Arifah dari kelas 2B. Bagaimana perasaan kamu? Senang, Apakah menurutmu keyakinan kelas itu sangat penting? penting. Semuanya, jadi kita telah selesai membuat keyakinan kelas kita, yaitu keyakinan kelas kita di sini. Yang pertamanya, datang ke sekolah tepat waktu. Kemudian, berpakaian rapi sesuai dengan aturan sekolah. Kemudian, menghormati guru dan teman. Kemudian, berbicara dengan baik dan sopan terhadap sesama pun di kelas. Jadi itulah keyakinan yang telah kita buat dan telah kita sepakati di kelas kita. Jadi berarti kita bisa mengikuti aturan atau keyakinan kelas kita di kelas kita ini. Bisa mengikuti? Nah, ya. Jadi sampai sinilah kita udah membuat keyakinan kelas yang harus kita patuhi atau yang harus kita yakin, harus kita taati di dalam keyakinan kelas kita ini. Dah, tajuk. Belum lain-lainnya.